Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Oke teman-teman, sebelum itu aku akan disclaimer dulu. Sebelumnya aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak. Aku berusia 23 tahun dan maksud tujuan aku membuat video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin meng-share kegiatan caraku mengelola keuangan. Oke teman-teman, sebelum itu mungkin teman-teman yang udah nontonin videonya aku sebelumnya pasti udah tahu ya, ini dompet terbarunya aku, yaitu dompet bulanan. Yang dimana alhamdulillah aku dapat dua pieces ya. Dua jenis dompet ini hanya mengeluarkan budget 15.000. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, kok bisa semurah itu? Karena aku belanjanya itu di Shopee Live ya teman-teman, dan ada potongan harga 50% sampai 30.000 kayak gitu. Jadi harusnya ini totalnya itu yang satu yang dompet bulanan aku yang panjang itu harganya kan sekitar 19.000 sekian. Nah, kemudian dompet yang kecil itu harganya 11.000 berapa gitu. Jadi totalnya ada potongan harga lah intinya. Jadi aku cuman bayar 15.000 aja, murah kan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang belum tahu nih cara belanjanya kayak gimana, teman-teman tinggal buka aplikasi Shopee-nya. Kemudian teman-teman lihat toko-toko yang sedang live itu toko apa aja. Nah, kalau misalkan toko tersebut menjual keperluan apa yang teman-teman butuhkan, nah boleh banget teman-teman langsung check out, dan otomatis itu akan mengklaim voucher yang ada potongannya 50.000 kayak gitu ya teman-teman. Jadi cobain aja. Nah, buat teman-teman yang belum jelas, nanti boleh banget teman-teman DM ke Instagramnya aku, yaitu @mamaabang17. Oke teman-teman, di sini aku akan budgeting atau cash stuffing di bulan September. Nah, alhamdulillah tabarakallah. Nah, di sini aku rapikan dulu ya uangnya, karena ini uangnya tuh masih acak-acakan karena aku habis recehin juga. Dan ternyata ini recehnya juga kurang. Dan alhamdulillah total budgeting di bulan September ini sedikit berbeda di bulan Agustus ya teman-teman, karena yang dimana sekarang aku menggunakan 3 metode, yaitu metode bulanan, metode mingguan, dan metode harian juga. Nah, ini dia total rincian pengeluaran living dan saving aku di bulan September. Boleh teman-teman lihat. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ikuti cara aku, ikuti caranya ya, bukan fokus sama nominalnya. Nah, total living dan saving di bulan September ini yaitu sebesar 1.800.000 di bulan September ya teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah. Nah, untuk nominalnya untuk budgetnya sendiri ini jelas pasti berbeda-beda. Yang dimana biasanya kan aku untuk uang lauk pauk mingguan itu hanya dibuat 4 minggu, tapi untuk sekarang 5 minggu. Nah, lanjut aja kita ke cash stuffing ya teman-teman, yaitu pos yang paling menyenangkan, mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini dompetnya aku suka banget ya teman-teman. Emang sih si plastiknya itu menurut aku kurang tebal ya, tapi nggak terlalu tipis-tipis juga sih, masih bisa di inilah. Yang penting kita lebih hati-hati aja gitu. Tapi yang sukanya itu ya dari modelnya, selain modelnya juga kayak banyak tempat-tempat kartunya kayak gitu, itu aku suka. Jadi kan kalau misalkan kita mau bepergian nggak usah bawa beberapa dompet, cukup satu dompet aja tapi multifungsi kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi untuk kategori yang pertama yaitu ada budget beras sebanyak 80.000 rupiah untuk di bulan September ini. Lanjut tadi untuk groceries 200.000 rupiah. Kemudian untuk popok abang yaitu sebanyak 100.000. Alhamdulillah sampai bulan ini, tahun ini juga masih cukup budget 100.000 karena anakku hanya menghabiskan 2 bal dalam 1 bulan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan semoga untuk kedepannya aku bisa mulai mengajarkan anak untuk toilet training ya teman-teman. Nah, lanjut tadi untuk budget listrik itu 50.000 per bulan. Kemudian ada budget kuota di bulan ini aku naikkan jadi 120.000 ya teman-teman, karena emang dengan berjalannya waktu itu harga kuota pulsa itu pada naik-naik semua ya teman-teman. Masya Allah, yang biasanya aku budget 100.000 itu cukup, tapi sekarang ternyata nggak cukup ya teman-teman, jadi aku tambahkan 120.000. Lanjut tadi untuk yang terakhir yaitu dana tak terduga sebanyak 50.000.
Nah, tadi mungkin segitu aja living bulanan aku yang aku pisahkan dengan living mingguan. Kenapa aku pisahkan? Karena emang ada beberapa hal yang mengharuskan aku membagi-baginya lagi. Gimana ya? Maksudnya gini, aku kan dapat penghasilan dari Pak suami itu bulanan sebenarnya ya teman-teman, cuman karena aku udah lebih nyaman menggunakan metode mingguan, jadi setelah aku rincikan pengeluaran bulanan aku tuh apa aja sih, kan kayak kuota itu sekali beli, kemudian popok kan biasanya juga sekali beli atau 2 kali beli aja. Nah, tapi kalau misalkan untuk budget makan itu jelas pasti per minggu ya teman-teman, dan kayak uang jajan itu menurut aku kalau misalkan rincikan menjadi bulanan, menurut aku pribadi itu lebih boros, karena kan kayak mikirnya tuh wah masih awal bulan nih, kayak wah uang jajan masih banyak nih, jadi kayak semena-mena aja gitu kita menggunakannya. Tapi kalau misalkan aku budgetkan menjadi budget mingguan, kayak misalkan seminggu itu aku budgetnya 35.000, dan yang 35.000 itu biasanya aku bagi lagi menjadi harian. Kalau misalkan kayak Senin jajannya 5.000, Selasa 5.000 kayak gitu, jadi kayak udah kita tuh udah ada patokan gitu, ya udah kalau misalkan 5.000 itu udah habis, kita nggak boleh jajan lagi gitu. Jadi salah satu untuk menekankan kita dan menahan keinginan kayak gitu ya teman-teman. Nah, tadi untuk budget makan minggu pertama sampai minggu keempat itu budgetnya 100.000, dan minggu yang kelima itu hanya 50.000, karena kan emang cuma beberapa hari aja kan ya. Nah, lanjut lagi untuk susu UHT budget bulan ini 140.000. Biasanya kan aku 100.000 atau 120.000, dan ternyata itu nggak cukup ya teman-teman. Jadi aku akan naikkan lagi budgetnya, karena emang alhamdulillah abang juga sekarang minum susunya itu makin kuat. Maksudnya makin banyak ya teman-teman porsinya. Mungkin kayak satu kotak kecil itu nggak cukup, harusnya sekotak gede kayak gitu. Kadang sebelum tidur dia minta lagi kayak gitu. Sebenarnya kan itu susu kotak itu kan harusnya disarankan itu 1 kotak ya sehari. Cuman ya gimana ya, anak aku minum susunya sekarang tuh mulai kuat, terus dikasih susu formula juga nggak mau gitu, nggak doyan. Apalagi kalau misalkan diseduhnya itu di susu botol yang ada endotnya, itu anak aku nggak mau banget. Di gelas juga nggak mau, diminumnya kayak susah gitu. Jadi ya udahlah, aku juga cari-cari ilmu, baik nggak sih, dan ternyata ada yang menyarankan nggak apa-apa bun, selagi porsinya masih bisa ditahan gitu ya sama kita. Oke teman-teman, ini aku terlalu banyak cerita. Lanjut, tadi untuk bensin, ada budget bensin ya untuk di bulan ini, karena di video sebelumnya udah aku jelaskan bahwa sekarang aku tuh ngajar PAUD ya teman-teman, jadi harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Nggak terlalu jauh juga sih, cuman kan harus tetap aja membutuhkan biaya transportasi kayak gitu. Nah, lanjut tadi untuk budget week ke-5 itu kan uangnya 100.000, karena nggak ada pecahan lagi. Jadi untuk budget istri atau pegangan istri itu ada di budget lauk pauk. Dan tadi ada uang jajan sebanyak 150.000 untuk bulan ini, dan yang terakhir itu ada dana kesehatan yang penting ya teman-teman. Meskipun dana kesehatan itu gak banyak, tapi tetap akan aku anggarkan. Dan yang terakhir tadi untuk sisa budget yaitu 300.000 itu adalah dana saving. Nah, ini dia setelah selesai. Lanjut karena durasinya takut kepanjangan, jadi nanti aku akan bikin 2 video. Nah, setelah aku budget bulanan, aku akan budgeting lagi di budget mingguan aku. Jadi setelah aku tadi mengatur uang bulanan, aku akan bagi lagi ke budget harian kayak gitu. Oke teman-teman, segini aja video yang dapat aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel YouTube ini, dan semoga channel ini bisa terus berkembang dan terus bermanfaat. Amin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.